Oke, selamat sore teman-teman. Di sore hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana menentukan jumlah anak tangga gitu ya. Jadi di tutorial ini saya akan mencoba menghadirkan sebuah tutorial yang lebih gampang, lebih mudah untuk dipahami kawan-kawan bagaimana cara menentukan jumlah atau banyak anak tangga. Namun sebelumnya mohon kawan-kawan bantu like, subscribe, dan share ya, agar update ke video berikutnya, dan kawan-kawan juga bisa update ke video yang akan saya share setelah tutorial cara menentukan anak tangga. Oke, langsung bagaimana sih tutorialnya? Langsung kita cek tutorial yang sudah saya buat ya. Jadi di sini sesuai yang saya katakan tadi, cara mudah menentukan jumlah anak tangga gitu. Jadi ini cara yang paling mudah gitu ya, supaya kawan-kawan nggak muter-muter untuk ngedesain anak tangga gitu ya. Jadi di tangga itu ada namanya tinggi tanjakan dan lebar injakan gitu. Ini bahasa lapangannya gitu ya. Jadi kalau bahasa strukturnya itu ada off-thread dan A-thread gitu. Off-thread itu artinya dari sisi A ke sisi B, artinya yang tinggi nih gitu, tanjakannya nih. Kalau A-thread itu artinya pijakan gitu, artinya telapak kaki kita gitu. Berarti ya kalau di tangga ya. Tadi yang saya katakan tadi ada tinggi dan lebar gitu. Jadi idealnya tinggi tanjakan itu atau off-thread namanya itu ya, 16 sampai 20. Jadi fungsinya kenapa sih 16-20 ya gitu ya? Kenapa enggak 15 atau 21 atau 20 ke atas gitu ya? Jadi angka 16-20 ini angka yang paling nyaman gitu. Artinya yang ideal didaki orang, ditanjak orang gitu. Ketinggian salah juga, kerendahan juga salah gitu. Lebar injakan ini artinya itu yang si A-thread ini fungsinya itu agar telapak kaki dapat berpijak penuh gitu. Artinya kekecilan juga salah. Jadi artinya tumit kaki kita bakal nyangkut di sini gitu kalau kekecilan gitu. Kejauhan juga salah. Artinya langkah kita bisa berlebihan nanti gitu. Oke, di sini yang saya buat ini di angka yang paling nyaman ya. 16 sama 28 gitu. Artinya si tingginya ini 16, si A-thread-nya ini atau pijakannya ini 28 gitu. Koefisien 60-65 gitu. Jadi kenapa sih di tangga itu ada namanya 60-65 gitu? Arti 60-65 ini dulu saya tulis di sini ya. Pertama itu ukuran normal untuk kenyamanan manusia menggunakan tangga gitu. Jadi ibarat 1 feet lah namanya ini ya. Artinya satu langkah orang itu 60 sampai 65 gitu. Arah datar satu langkah manusia itu adalah 60 sampai 65 cm ya. Untuk melangkah perlu tenaga 2 kali lebih besar dan daripada melangkah datar. Jadi kawan-kawan, saya rasa ini sudah paham ya arti 60 sampai 65 ini ya. Nanti di desain ini akan ada hubungannya 60 sama 65 ini. Oke, langsung saya ke tutorialnya. Parameter pertama itu 16 sama 28 ya. Jadi angka 60 sama 65 ini yang paling nyaman tadi. Jadi tak kala 65 ke atas nanti ini bakal berwarna merah, artinya tidak nyaman gitu. Kalau di angka 60 sama 65 ini berwarna kuning, artinya nyaman digunakan. Contoh saya dibuatin di sini 20 ya, artinya tingginya 20. Nyaman nggak ya gitu ya? Ini tidak nyaman gitu. Jadi kalau ada 20 sama 28 itu tidak nyaman nanti nih, nggak bakal nyaman digunakan gitu. Contoh saya buatin ini 17 ya, si lebar injakan masih 28 gitu, artinya ini masih nyaman ya. Contoh nih saya buatin 20 ya, kurang nyaman, artinya masih di bawah 60-65, terlalu kecil gitu. Jadi seperti standar tadi antara 26 sama 30. Contoh 27 ya, masih nyaman ya gitu. Ini saya bagikan lagi. Jadi idealnya itu sebenarnya 16 sama 30 ya gitu.
Sekarang kita aplikasikan ke bagaimana jumlah anak tangga ya. Tinggi bangunan itu 320, artinya dari titik 0 sampai ke plafon, nanti sampai ke balok nanti ya. Koefisien 1 artinya nanti ini udah standar cara menentukan anak tangga ya, 1 ini artinya dikurang 1 nanti gitu. Jadi hasilnya itu 19 itu. Jadi tak kala ada bangunan tinggi 320 atau 3,2 meter, anak tangganya itu diwajib pastikan itu 19 gitu. Jadi contoh tinggi bangunan kita rubah jadi 340. Ini 20,25. Jadi untuk menentukan ini kita usahakan ini genap gitu. Contoh ini jadi kita kutak-atik itu si tinggi anak tangga sama lebarnya gitu. Contoh 17 ya. Nah, jadi 3,4 17 tinggi injakan, lebar injakan 30. Artinya masih genap gitu ya. 19 nggak ada koma gitu. Oke, nanti ini saya share di kolom komentar. Mohon bantu kawan-kawan like, subscribe. Akan saya bagikan nanti di komentar ya. Sekarang bagaimana sih untuk menentukan lebar anak tangga gitu. Jadi sesuai fungsi bangunan, ada namanya di arsitektur itu form follow function, artinya bentuk mengikuti fungsi gitu ya. Jadi untuk satu orang itu 60 sama 80 cm, artinya untuk satu orang aja naik ke atas atau lewat gitu ya. Jadi untuk tangga 2 orang artinya bisa papasan ya 120 cm. Ini udah standar di buku arsitektur nanti ya, bisa dilihatin. Untuk 3 orang biasanya untuk di mall, di artinya di ruang-ruang yang sifatnya banyak, yang ruang publik ya, tangganya itu dipastikan itu 180, artinya bisa 3 orang berpapasan gitu. Jadi kalau kawan-kawan ada mau desain tangga, sesuaikan dengan fungsinya gitu. Jadi kalau yang sifatnya publik, jadi usahakan itu lebarnya itu 120 sama 180 gitu. Jadi kalau sifatnya private, artinya untuk satu orang aja yang lalu lalang di sana itu, contoh untuk tangga darurat ya 60 sama 80 aja gitu. Saya rasa cukup sekian tutorial yang saya buat di sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon kawan-kawan bantu like, subscribe, dan komentar agar update ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.